Halo teman-teman sekalian, selamat pagi, siang, ataupun sore, ataupun kapanpun kalian menonton ini dan dimanapun kalian menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Danar. Izinkan saya untuk menunjukkan kepada kalian sebuah fun project yang saya buat. Nah, jadi fun project ataupun yang saya buat ini adalah fun project tentang sistem brankas ya, simulasi sistem brankas menggunakan microcontroller Arduino Uno Revision 3 ya. Jadi si simulasinya ini menyimulasikan brankas, mungkin brankas yang biasanya di zaman dulu sih ya yang pakai sistem ini. Tapi mungkin brankas zaman sekarang pun ada. Jadi brankasnya itu menggunakan sistem yang diputar, tombol yang diputar, dan perlu kombinasi suatu seperti putarannya itu perlu presisi. Nah, nanti baru bisa dengan kombinasi satu ataupun beberapa kali putaran yang benar, nanti baru bisa membuka suatu brankas tersebut gitu. Nah, mungkin saya akan dilanjutkan dulu ke simulasi di Tinkercad-nya dulu, baru nanti kita akan melanjutkan ke simulasi di nyatanya gitu ya. Nah, untuk simulasi di Tinkercad-nya ini bisa dilihat di sini. Nah, di simulasinya itu kita menggunakan push button yang berjumlah 2, terus menggunakan potentiometer untuk mensimulasikan tadi perputaran tadi. Nah, terus untuk outputnya itu menggunakan buzzer dan juga menggunakan LED. Nah, jadi LED-nya itu di situ ada warna biru dan juga ada LED warna merah. Yang dimana ketika LED warna merah menyala berarti itu salah ya. Dan untuk LED yang benar, maka LED biru nanti yang bakal tampil. Nah, untuk di sini itu untuk buzzernya sendiri itu tidak statis, kita menggunakan buzzer aktif. Tapi karena pada untuk simulasi Arduino ini saya di Tinkercad hanya ada piezo untuk modulnya, jadi kita memakai itu saja. Tapi tetap saja piezo itu seperti buzzer aktif juga bisa dibilang ya. Ya anggaplah bahwa si piezo ini buzzer aktif karena nanti bakal di alat langsungnya itu merupakan buzzer aktif gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat pada tampilan skematiknya. Nah, di sini ya bisa dilihat bahwasannya si potensiometer yang bernilai kalau yang punya saya itu 5000 ya. Nah, di sini itu menyambung ke A0 ya, pin analog. Karena memang potensiometer itu perpindahannya itu kan analog ya. Dan juga untuk push button bisa dilihat di situ push buttonnya tersebut ada yang ya, satu lagi. Nah, switch 1 dan switch 2 gitu ya. Itu masing-masing terhubung. Nanti kita bakal lihat di apa codingannya. Tapi di sini juga bisa dilihat bahwasannya terhubung ke pin digital 2 dan juga switch yang ini ke pin digital yang ke-6 gitu kan. Nah, itu jadi nanti bakal terhubung dan baru di situ itu untuk mengkonfirmasi suatu passwordnya gitu ya. Nah, terus di sini juga ada LED yang perlu resistor juga ya pastinya untuk LED, dan juga di sini ada ground yang menanggung seluruhnya gitu ya. Di ground kan memang harus sama gitu ya semuanya referensinya, ground itu referensi. Nah, jadi agar tidak short gitu ya. Nah, mungkin kita bakal lanjut saja ya ke dalam simulasi yang aslinya. Tapi untuk tampilan di sininya saya bakal tetap menggunakan tampilan di sini gitu. Nanti saya bakal munculkan kamera lagi ya. Sebentar. Jadi mungkin ininya tetap di tampilan skematik. Nah, kita bakal lanjut ke dalam apa namanya? Si tampilan pada simulasi langsungnya gitu ya, pada alat langsung. Nah, di sini saya sudah saya sudah tambahkan untuk kamera di sini. Nah, jadi apa sih kamera di sini? Apa sih ini? Nah, ini jadi simulasinya seperti ini ya, guys, kira-kira untuk simulasinya. Nah, ini tuh tadi sebagai si potensial itu untuk password. Nah, di sini ada rulesnya.
untuk si perputarannya ini. Nah, jadi perputarannya ini kalau terjadinya itu, nih saya langsung contohkan aja ya. Nah, itu berarti sudah menyentuh 45 derajat. Jadi saya set di sini itu tiap 45 derajat dia bakal bunyi gitu ya. Nah, bakal bunyi bip gitu. Tapi di sini saya juga ada menambahkan suatu logic lagi, yaitu dimana ketika benar password yang pertama, kan di sini itu ada 3 kombinasi ya untuk membukanya. Nah, ketika kombinasi yang pertama benar, maka dia akan berbunyi bip 2 kali. Lalu ketika kombinasi yang kedua benar, maka dia akan membunyikan bip 3 kali. Dan ketika kombinasi yang terakhir atau yang ketiga itu benar, maka dia akan membunyikan bip panjang. Nah, seperti itu. Langsung aja mungkin saya bakal contohkan ya di sini. Ini, nah itu 45 derajat, kita putar lagi. Nah, ini berarti itu password yang pertama, bip 2 kali ya. Di sini tiap bip itu memiliki toleransi karena potensial itu juga tidak bisa 100% akurat, dia memiliki drifting ya. Jadi kita nih, jadi bipnya 2 kalinya bakal 2 kali. Nah, ketika bip yang 2 kali pertama dan bip 2 kali yang kedua itu terjadi, nah kita perlu ada di tengah-tengahnya untuk passwordnya tersebut benar. Nah, di sini ada 2 button, yang satu untuk mengkonfirmasi password, yang satu untuk reset password. Jadi nih ketika konfirmasi seperti ini, nah maka itu passwordnya itu terkonfirmasi ya untuk yang password pertama. Kita lanjut mencari password yang kedua. Nah, itu tadi masih password yang pertama ya, bip 2 kali password pertama. Nah, bip 3 kali password kedua. Nah, bisa ada 2 kali kan. Nah, kita perlu ada di tengah-tengahnya antara bip pertama dan bip kedua. Nah, ini yang pertama. Oke, kita pencet konfirmasi. Nah, itu untuk yang itu berarti password sudah terkonfirmasi ya untuk yang kedua. Nah, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu mencari bip panjang. Nah, untuk yang bip ketiga itu memang perlu presisi. Nah, ini adalah sudah bip panjang. Nah, otomatis terkonfirmasi bahwa password benar. Oh ya teman-teman, untuk ada fun fact juga sebenarnya. Untuk dari password yang benar dan salah per kombinasinya itu akan berbeda suaranya. Nih, untuk tadi ketika benar, sorry ini masih di yang bip ketiga tuh, yang bip ya password ketiga itu bipnya panjang. Nah, ketika kita konfirmasi, kan ini bip benar ya. Untuk suara konfirmasi seperti ini. Nah, tit gitu aja, bip bip gitu. Nih, kalau ketika salah, misal saya malah memencet lagi di sini. Nah, ketika agak panjang itu berarti dia salah ya teman-teman. Itu dia salah. Dan ketika 3 kali salah itu akan seperti ini. Misal itu kan udah 2 kali ya. Nah, yang ketiganya salah, otomatis yang warna merah akan menyala, atau itu merupakan ketika passwordnya itu salah teman-teman ya. Nah, mungkin ini alatnya cukup sederhana, hanya seperti itu saja gitu ya. Tapi ini lumayan fun ya untuk mengetahui bahwasannya ternyata Arduino ini bisa dipakai untuk banyak hal, meski ya modulnya seperti itu saja ya sebenarnya. Jadi tapi juga ada banyak kok modul Arduino ini. Tapi dari hal satu saja itu bisa bisa membuat suatu hal kreatif gitu dari hal-hal tersebut. Nah, jadi untuk teman-teman sekalian, selamat mengeksplor lagi. Ini merupakan suatu overview dari saya, salah satu bentuk project Arduino yang bisa dibuat oleh kalian semua, bisa kalian tiru juga, dan bisa kalian untuk simulasikan ya di rumah kalian masing-masing. Kalau tidak punya alatnya, kalian bisa menggunakan Tinkercad, jadi tidak ada batasan ya untuk kalian semua untuk membuat alat seperti ini gitu ya. Oke, jadi mungkin seperti itu saja. Oh ya, mungkin akan ada sedikit overview codingan dari saya. Codingannya itu ada di Tinkercad-nya. Nah, jadi codingannya itu seperti ini. Saya juga ada codingan pada Arduino IDE-nya, tapi sama saja codingannya. Jadi ini ada untuk definisi pin, itu ada di sini. Nah, pin port A0 itu adalah pin untuk A0. Nah, pin A0 itu A0 itu tadi ya buat potensiometer. Jadi potensiometer itu memiliki 3 pin. Nah, pin yang kiri, yang paling kiri di arah depan ya, arah yang ada untuk memutarnya ya. Jadi
itu tampilan depan. Nah, paling kiri itu ground, tengah itu analognya untuk mengatur, untuk melihat, yang paling kanan itu adalah positifnya. Karena jikalau terbalik nanti otomatis kalian akan terbalik juga muternya, tidak clockwise ya, itu counter clockwise nantinya. Nah, terus di sini juga ada untuk pin konfirmasi, yaitu tadi untuk konfirmasi pas tiap-tiap derajat password yang benar itu ada di pin digital kedua. Jikalau di ini ya, di Arduino langsung ya, bisa dilihat ini pin digital kedua di sini. Nah, tapi jikalau pada Tinkercad atau simulasi itu ya tinggal pin konfirmasi 2. Dan juga pin reset itu yang tadi, jikalau ingin mereset password misal 2 kali nih ya. Aduh, udah salah nih, udah bunyi 2 kali salah. Kita reset lagi aja. Nah, gitu, kita bisa reset juga. Nah, untuk pin LED merah dan biru itu ada di 3 dan 4. Dan juga untuk buzzer sendiri itu ada di 5. Karena kita menggunakan active buzzer ya, sekali lagi. Kalau kalian tidak menggunakan active buzzer, itu suaranya semua bakal sama saja, bakal begitu-begitu saja, dan jadi nanti susah membedakannya. Paling dari tiap beep ya nanti membedakannya, tidak ada nadanya gitu. Kalau kalian ingin menambahkan suatu nada pada pin buzzer yang pasif gitu ya. Nah, ini di sini ada logikanya. Jadi ketika semua benar itu nanti itu bakal bernilainya true gitu untuk si passwordnya dan lain-lainnya. Nah, di sini ada untuk tadi per pinnya kan sudah didefinisikan. Nah, nanti ini itu akan di sini si logikanya. Nah, ini logika perulangannya, karena kan kita ini menggunakan perulangan ya, logika perulangan kan. Jadi bukan yang set, jadi tidak hanya satu kali saja, kita bisa berulang-ulang ya, bisa reset, input lagi, reset lagi, input lagi, seperti itu. Nah, ini untuk tadi logika si sudutnya ya. Jadi logika sudut itu ada, nah tadi kan ada 2 kali ya, ada pin password pertama itu ada 2 kali ya. Tiap bip itu, tiap password berapapun itu ada 2 kali. Nah, jadi ketika sudutnya kan, jadi tadi ada drifting ya, pasti ada drifting ya, potentiometer itu tidak, jadi susah untuk presisi karena dia bukan tipe yang tek 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 seperti itu, tapi ya sudah puter lancar gitu muternya. Nah, otomatis kita perlu mendengarkan logika tersebut agar tidak terjadi kesalahan ya, untuk memitigasi kesalahan yang terus-menerus gitu, karena keakuratan yang terlalu tinggi gitu. Jadi kita menggunakan toleransi di sini, batas toleransi seperti itu. Nah, untuk beep if change angle, nah itu tadi ketika tiap 45 derajat itu dia akan mengeluarkan suara. Nah, itu ya, itu beep if change angle maksudnya di situ. Itu menggunakan kata-kata saya, jadi bahasa Inggrisnya mungkin agak kacau karena ya saya sering mendokumentasikannya seperti inilah untuk logik per logiknya gitu. Nah, ketika 45 derajat satu kali beep pendek itu menandakan bahwa ada di 45 derajat, karena kan di sini di alat langsung itu outputnya itu hanya berupa buzzer dan sebuah LED, jadi tidak ada LCD gitu ya, dia hanya LED dan buzzer. Jadi untuk mengetahuinya salah satunya seperti itu kalau saya gitu ya. Kalau kalian nanti teman-teman bebas. Nah, terus ada logika else if nya juga. Nah, logika else if itu ketika password kedua, untuk password yang kedua, jadi itu akan berbunyi 2 kali beep pendek. Di sini kan ini 90 derajat, 2 kali beep short, itu untuk konfirmasi password yang pertama, yaitu ada di 103. Terus selanjutnya ada else if juga di 135 derajat, bakal beep pendek 3 kali, dan terakhir ada di 180 derajat akan beep panjang gitu ya. Nah, itulah logika else if dan if nya ya. Nah, kita lanjut. Ini buat yang reset ya, tombol reset tadi. Jadi mau di berapapun nanti state-nya, kalau ketika reset ditekan, maka ya reset dari nol lagi gitu. Dan juga untuk konfirmasinya itu mau nanti berapapun yang ditekan juga harus bisa ya. Jadi harus berhasil. Nah, makanya ini logikanya ada else if dan if banyak gitu ya. Dan juga tadi untuk logika buzzernya itu, jadi dia suaranya bisa berbeda-beda karena tadi di sini ya, di tiap-tiap logika itu ada ya. Dan juga di atas tadi ada buat si buzzernya. Nah, ini nih logika buzzer ya.
Dan ini logika sudut terbaca. Nah ini untuk logika terakhirnya, itu ketika tahap inputnya semua benar, maka ya LED biru akan menyala dan pin buzzer akan mulai bersuara untuk sistem yang benar. Nah ketika salah, ini di else, itu maka pin merah yang akan pin merah yang akan menyala, LED merah yang akan menyala gitu. Dan otomatis sistem direset ketika salah. Ini point reset sistem tadi, sekali lagi yang logika reset. Mungkin segitu saja karena menurut saya ini sudah lumayan kepanjangan ya untuk project yang sederhana. Jadi semoga kalian semua bisa mereplikasi sistem seperti saya jikalau ingin gitu. Baik itu mau menggunakan Arduino langsung ataupun menggunakan simulasi. Karena saya juga di sini tadinya menggunakan simulasi dulu untuk ya dibiasakan lah untuk melakukan simulasi dulu agar tidak rugi gitu kan. Untuk membeli modul itu pakai uang ya, sedangkan simulasi ini hanya perlu internet. Yang dimana internet kalian bisa dapatkan, ya kalian pasti butuh lah untuk sehari-hari internet. Terus juga saya sebenarnya untuk mengetahui skematiknya dari sini ya. Jadi di sini bisa dilihat tampilan skematiknya. Nah, ini. Jadi kalian tidak perlu membuat skematik manual ya. Kalau di Tinkercad itu kalian ketika menghubungkan sesuatu itu sudah dibuatkan skematiknya oleh mereka. Jadi sudah ada tampilan skematiknya. Nah, ini juga bisa memudahkan kalian dalam mengetahui kalau ada suatu kesalahan, dimana kalau di dunia asli gitu ya, kalau kalian menggunakan modul asli Arduino dan lain-lain, kesalahan itu bisa menyebabkan modul kalian rusak gitu ya guys ya. Tapi ketika di sini maka akan ada tampilannya ketika polaritasnya terbalik ataupun bagaimana, itu akan ada tampilan meledak unik lah pokoknya. Nah itu berarti ada kesalahan ya. Kalau di dunia asli itu ya sayang banget kan, maksudnya harus beli lagi, apalagi kalau kalian jauh mungkin dari tempatnya atau mungkin tidak ada sama sekali di kota kalian untuk membeli alat seperti ini gitu kan, harus beli online lagi, menunggu lagi. Jadi kita untuk mencoba-coba itu lebih baik di simulator dulu seperti Tinkercad ini gitu ya teman-teman. Nah mungkin terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya sampai saat ini. Sampai jumpa lagi di mungkin nanti saya akan ada membuat video lagi atau tidak, tapi ya sampai jumpa lagi sampai saat nanti kita akan bertemu lagi di video selanjutnya mungkin jikalau ada. Terima kasih dan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun kalian semua menonton ini. Terima kasih.